kasih Tuhan padamu. Malah kadang saya jadi toksik buat orang lain juga gitu. Cuman dia nge-compare aku sama orang lain. Yesus juga pas di dunia ini juga mengalami hal itu. Aku dulu itu ditegur dengan kata-kata percuma karena aku anak pendeta. Jadi dulu Ternyata ada anak pendeta. Oh, jadi gini. Halo, kembali lagi di podcast Sutomo Bincang-bincang Di sini aja. Kayaknya udah lama nih ya, enggak Iya, udah lama. akunya ya mungkin ya. Tapi kalau Ruben baru kan kemarin. Baru kemarin. Oke. Baru kemarin kita tag pembahasan tentang harta dan tahta duniawi, itu boleh ditonton, jangan lupa. Tonton. Versus lupa diri ya. Jadi Lupa diri. pokoknya wajib ditonton podcast yang kemarin tuh ya. Iya, ada tamu, kita lupa perkenalkan dulu. Wah. Kita perkenalkan dulu. Tamu kita dari Mbak yang di sini namanya siapa? Kenalin Kak, nama aku Putri. Namanya Putri dari Putri Sri Sirai dari Batam. dari Batam. Jauh banget dari Batam ya? Ya, Jauh. tapi sekarang udah kerja di Jakarta dan udah kerja di Jakarta. Oke. Kalau yang di Kalau sebelah mas-mas saya, ini abang-abang. abang-abang. kenalin, nama aku Yizril. Yizril. Jadi mereka ini sebenarnya dari Cililitan Praise Choir. Jadi mereka baru melayani di Jemaat Kayu Putih Cabang Sutomo ini. Wah, Jadi terima kasih banyak nih. iya. Jadi berkat. Sama sih. bagus banget pelayanannya tadi, suara mereka juga merdu sekali. Jadi keingat waktu di Una itu anak choir juga kan. Jadi aduh kangen aja gitu. Gimana kalau misalnya kita nyanyi dulu, tes suara berapa biasanya? Tenor sih. Suara Tenor tiga. ya. Kalau Putri Sopran. sopran, Ruben. Kalau aku biasanya tenor, bisa Bass bass juga. bisa. Jadi bass mau siapa nih? Gak apa-apa Ini aja kita. deh. Ini Atau begini tenor juga. tenor aja. Tenor. Lagu apa? Lagu apa ya? Refnya aja. Hitung satu-satu berkatmu. Oh, boleh Hitung satu-satu. satu-satu berkatmu. Oke? Ya. Sip ya? Oke. 1, 2, 3. Hitung satu-satu berkatmu yang diberikan Tuhan setiap waktu. Satu-satu hitung berkatmu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Aduh, merinding. Keren. Keren banget mereka yang Jadi paling- iya, ingat aku juga dulu saya. Ya. Ya saya dulu pernah ikut choir juga sih di Unai. di Unai. Tapi Choir apa sih? Sebulan. Boleh disebutin nggak namanya? Rekon. Sebulan Sama. doang. Walaupun Tapi sebulan. suaranya udah keren banget ya. Walaupun Keren sebulan. sih. Tapi Kenapa by the way? Kenapa cuma sebulan? kayak nggak Dia jam cocok. terbangnya tinggi. Bukan. Emang nggak cocok aja kayak ikut choir. Bukan genrenya. Waktunya atau? Satu dulu Satu. kan. Nah itulah kita berhubungan dengan topik yang mau kita bahas nih. Anak organisasi berarti. Jadi mau Enggak juga. sampai waktunya nggak ada. Enggak juga. Nggak Karena terpengaruh dengan toxic tadi kan. Kita kan mau bahas toxic nih sore ini. Hari ini kita mau bahas tentang Tentang toxic person dan bagaimana caranya supaya kita tidak nggak terpengaruh. terpengaruh. Gitu. Kalau dulu, kenapa 1 bulan? Karena saya terpengaruh dengan hal-hal lainnya gitu. Nah, sebelum cerita ke situ, sebenarnya apa sih toxic itu loh? Toxic person itu. Kalau menurut aku, toxic person itu adalah orang-orang yang dapat membawa negatif di hidupan kita, gitu. Membuat kita menjadi bisa jadi rendah diri atau dari perkataannya bisa membuat kita jadi jadi kayak ya berubahlah, jadi bukan kita versi yang biasanya gitu. Jadi merubah Mm. diri kita ke arah yang negatif ya. Mm. Kalau menurut Yusrin gimana? Sebenarnya sama aja sih. Mau gimana pun arti namanya toxic itu ya sama. Toxic Iya. itu nggak baik gitu loh. Iya. Jadi sama. Toxic itu kalau dalam bahasa Indonesia kan beracun. Racun. Racun. Kalau misalnya nih ada ular, terus dia apa sih matok kita, dia kasih bisanya kan ke kita. Kasih racun. Kalau kita nggak segera tertolong, berarti kita akan mati kan. Iya. Mati tempat, dan itu harus segera gitu loh. Jadi kalau misalnya dibilang toxic person itu orang-orang yang membuat kita yang memang ke arah negatif, yang membuat kita juga semakin merosot juga hidupnya gitu loh. Kalian pernah nggak sih ngalamin hal-hal
yang berhubungan dengan toksik? Mungkin Ruben tuh tadi Pernah kan sih. katanya mau cerita, Iya, silakan. pernah. Malah kadang saya jadi toksik buat orang lain juga gitu. Wah. Ya bisa jadi. Nah, kita harus tahu nih, sebenarnya yang toksik itu sebenarnya siapa di sini? Yes. Apakah kita sendiri, teman kita, keluarga kita, atau lingkungan tempat kita tinggal? Kita harus tahu dulu. Bisa jadi dari lingkungan kita terpengaruh dan kita akhirnya menjadi toxic person juga, kita mengeluarkan racun-racun itu kepada orang-orang di sekitar kita juga gitu. Ya dulu ya gitu sih, makanya kenapa kurang aktif di kampus choir kayak gitu ya, karena lebih asik dengan Dunia sendiri. Iya, jadi kayak di luar cabut nah kemana gitu kan. Kalau dulu ya doyan cabut gitu. Pantesan lu Girls Week aja lu keluar ya? Iya itu dia. Jadi nggak tahu nggak ada hari keluar cowok, cewek itu semua keluar Kalau cowok terus. keluar aja gitu. Iya keluar terus. Dan akhirnya kan kayak kita ngajak teman-teman, lah keluar lah, ngapain sih, mempengaruhi, akhirnya bikin dampak buruk juga kepada orang-orang di sekitar kita gitu. Itu yang nggak saya pungkiri, saya juga pernah terkena racun dari orang dan saya juga menjadi racun bagi orang lain. Tapi nggak usah Girls Week or Boys Week juga, aku di luar terus. Ya kan outside. Beda. Oh, beda. Jadi Oke. status dulu tuh ada status asrama inside dan outside. Outside. Kalau dia ini outside nggak tinggal di Iya. asrama. Beda. Beda. Ya menyesali juga menjadi toksik bagi orang lain. Nah, itu sih bahayanya kita dari yang tidak toksik berteman dengan lingkungan yang isinya toksik semua, terus kita jadi toksik, terus kita buat bawa orang lain lagi, kayak nyebarin toksik itu ke orang lain juga, itu kan bahaya banget kan. Tapi aku salutnya sama Bang ini satu. Walaupun dia udah sempat toksik, tapi dia sadar gitu. Iya. Karena yang gitu kita kan. tahu orang toksik itu kan manipulatif. Ya. Terus dia nggak mau disalahin, ya kan? Dan dia ngerasa dia yang benar. Dia angkoden, iya nggak mau merasa salah. Dia nggak merasa salah. Dan dia ngerasanya selalu benar. Dulu gue ngerasa gitu. Tapi abang ini bisa berubah dari toksiknya itu berubah. Itu kan satu hal yang luar biasa ya. Kira-kira apa sih bang? Ya ngomong-ngomong, kenapa sih kita bisa toksik gitu loh? Apa penyebab yang membuat kita menjadi toxic person gitu? Karena kebiasaan ya dan mengikuti keinginan daging kalau menurut saya. Kalau dulu kan diajak cabut sama teman. Ya, kalau misalkan saya punya prinsip yang tinggi, harusnya saya nggak mengiyakan ajakannya. Tapi boleh deh coba sekali-sekali. Akhirnya nyoba kan. Kan itu berdasarkan keinginan saya gitu kan, keinginan pribadi. Coba, enak juga ya cabut ya, nggak kelas, main. Tau lah kan, apalagi daerah Unai dingin gitu, woy. Paling enak tuh pokoknya cabut. Akhirnya lama-lama terbiasa, terus ngajak temen deh, karena ada temen kan mau cabut, ayo ikut deh kemana, cabut, jangan udah kelas, ada worship, ada gereja, ya ampun, absen tipis aja sekali, gitu. Sekali-sekali lama-lama berkali-kali ya kan, akhirnya muncul surat cinta. Surat cinta yang mengharuskan untuk bayar daftar ulang. Tapi kan akhirnya lambat laun merasa kayak masih hidup gini-gini aja sih. Kalau sadar pas kapan sebenarnya? Sadar itu ya pas udah sebenarnya telat Sadar juga berarti ya. Telat sadar dan telat lulus wisuda gitu. Jadi kayak karena ngerasa ada teman-teman kan ngerasa udah pada tamat semua kok, tinggal gua doang sendirian di sini kan. Akhirnya dari situ merasa, selama ini gue kayaknya udah terkena toksik dan gue jadi toksik buat orang gitu kan. Mau nggak mau gue harus keluar dari zona itu. Terus kalau Putri sendiri ada pengalaman nggak soal toxic person atau di lingkungannya gitu? Kalau misalnya untuk pengalaman sih ya baru-baru inilah ya. Jadi aku kayak menyadari ketemu sama orang yang bisa dibilang seperti yang Izil bilang tadi, kayak manipulatif gitu. Kayak dia tuh bisa bikin kita itu ngerasa bisa kayak bukan kita gitu. Dia jadi seakan-akan lebih tahu diri kita, dan kalau misalnya kita nggak mengenal diri kita bisa jadi percaya sama omongannya gitu. Berarti kita dibodoh-bodohin gitu. Iya, dia kayak meng-guide pikiran kita itu lo nggak kayak gini, lo cuci otak you're not deserve something kayak gitu. Terus gimana? Terus aku kayak aku yang kayak awalnya aku mikir dulu kan, terus
awalnya aku masih ya yayain aja gitu kata-katanya. Cuman kan kita ini ada juga kan teman dekat yang bener-bener dekat banget kan. Jadi apapun yang terjadi biasanya aku share ke dia kan. Kita sharing. Ini gimana sih kayak kalau misalnya kayak dia, apakah aku benar seperti yang dia bilang gitu kan. Terus kan temanku ini yang lebih tahu aku kan, karena kita dari kecil, dari TK tuh udah bareng. Contohnya apa tuh yang Contohnya, ya kayaknya kamu munafik nih, kayak gitu. Mereka bilang gitu kan, dia bilang, orang toksik ini bilang kayak gitu, kamu munafik gitu kan. Terus kayak misalnya terus aku berpikir dalam hatiku dan dalam pikiranku, kayaknya aku selama hidup nggak ada deh yang pernah bilang aku munafik. Karena dalam pikiranku adalah kayaknya aku nggak pernah ngambil sesuatu dari orang lain, dalam arti untuk dibilang baik sama orang lain, cari muka. Iya kayak gitu, kayak nggak ada benefitnya buat aku untuk kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya aku tuh hidup ya seadanya aja, itu yang aku biasanya. Jadi ketika ada orang baru di hidupku terus dia datang dan ngomong kayak gitu, kayak terus aku jadi sadar, oh kayaknya dia salah mengenal aku deh. Aku mikir gitu. Nggak Alasannya bilang tuh apa kayak, gitu? lu sok tahu banget sih. Nggak bilang gitu. Aku Gemes ya dengan aku orang. kayak Iya, cuma iya. heran sih, kenapa ya gitu. Emang dia nggak kasih tau alasannya atau kamu nggak nanya alasannya kenapa? Dia sampai bilang kamu. Aku nggak, kita nggak, dia Tapi nggak kayaknya ngasih nggak. alasan. Penting nggak sih menurut lu tahu alasan? Oh cuma dia compare aku sama orang lain. Oke. Kayak misalnya ini nih orang yang kayak gini nih, memang wajahnya aja jutek kayak gini, tapi kalau misalnya kepribadiannya baik kayak gitu. Dia kayak ngebandingin kalau misalnya aku malah bukan seperti itu gitu. Kalau jawab pertanyaan lu Ben ya, perlu atau enggaknya? Kalau menurut saya sih perlu ya, karena kan kadang kita juga kadang lupa diri, kayak pembahasan kita yang Lalu. Oke. pembahasan podcast yang lalu, karena kan kita juga belajar dari pendapat-pendapat orang lain. Kayak tapi kita perlu saring juga, jangan semuanya pendapatnya dia bilang kayak gini ke gue, oh berarti gue kayak gini. Orangnya kan yang tahu kita sendiri kan paling tahu diri kita Iya. sendiri gitu. Jadi kita bisa kayak pilih-pilih nih mana, oh benar ya ternyata aku kurangnya ini seperti yang dia bilang. Tapi ada aja enggak, kayaknya bukan kayak gitu deh. Ya udah, tapi ya udah berlalu gitu aja gitu. Jadi gini, sebenarnya kan kita udah temenan lama nih sama, bukan maksudnya dia memang orang yang baru di kehidupan kita, tapi udah lumayan lama juga nih, kayak ada beberapa bulan gitu. Nah awal-awalnya kan kita ya normal-normal aja, semuanya teman biasa sama gitu kan. Tapi kayak berbicara sama temen orang-orang yang toksik tadi, itu makin lama makin tahu gitu kepribadiannya orang tersebut gitu. Sampai yang aku bilang tadi, sampai pada dia ngomong kayak gitu, dan kita ingat lagi diri kita seperti apa, nilai kita seperti apa, histori kita kayak gimana, baru kita sadar. Mungkin inilah salah satu contoh orang bilang orang toksik yang manipulatif tadi. Iya. Karena dia bisa bikin kita tuh kayak bener-bener kayak, oh ya apa aku nggak layak ya gitu. Ya insecure. Padahal kita diciptakan sama Tuhan dengan segala kelebihan, dan kita juga punya pilihan yang membuat kita bebas mengutarakan pilihan kita. Bukan berarti bukan berarti apa yang pilihan kita salah dan apa yang dia pikir benar itu adalah benar gitu. Jadi, tapi kalau melihat dari sudut pandang yang dia bilang, kalau orang yang seperti ini walaupun mukanya jutek tapi sebenarnya enggak gitu. Enggak. Dan ngerti juga maksudnya apa. Iya, maksudnya kan dia mengatakan itu untuk apa gitu loh sebenarnya. Iya, itulah pertanyaan jadi pertanyaan. Dia ngomongnya tiba-tiba gitu. Iya, kan kita memang lagi ngobrol, lagi makan, ngobrol gitu. Oh, Jadi jadi emang langsung ya. iya. Jadi aku juga bingung kenapa pembahasannya jadi itu, kenapa ngomongin itu gitu. Menurutmu tujuannya tuh apa? Ada yang ngomong kayak gitu? Ada aja. Enggak, Kalau toxic yang pasti dia Kayak menguntungkan compare. diri sendiri udah pasti kan. kayak compare orang Dan lain. menjatuhkan orang lain. Iya, Toxic jadi mah aku nggak kemana-mana ngerti sih. bawa masalah. Aku nggak ngerti sih kalau orang-orang kayak gitu. Tapi kalau di pelayanan kalian pernah nggak sih ketemu circle yang begitu? Atau ketemu Pelayanan. toxic person ini dalam pelayanan selama kalian melayani? Tapi bukan hanya kan pelayanan bukan hanya di Chilpres Bukan kan. children. Iya. Maksudnya secara pelayanan General. iya keseluruhan kalian di gereja kan atau di mana gitu. Kalau aku nih, aku kalau dari pelayanan ya kan dari dulu itu pianis choir terus. Nah, jadi setiap choir itu kan pasti beda-beda lah orang-orangnya. Karena kayak ibaratnya dulu aku SMA di SLA. Di SLA
terus Selama 3 apa? tahun tuh selama tuh Pak Oh. 3 tahun kan. Nah, selama 3 tahun itu kan selalu beda-beda tuh anggota Fire. Pasti yang tamat-tamat, nanti ada lagi yang Yang baru, baru ada masuk yang baru, lagi, nanti ada lagi kan open lagi gitu. Nah, jadi kalau misalnya pengalaman ada sih. Jadi aku punya teman satu angkatanku. Tapi dia toksiknya bukan ke aku gitu. Dia toksiknya ke orang lain, tapi aku yang ngamatin. Gitu. Menyaksikan. Menyaksikan gitu. Kamu nilai Iya, kalau menurutku ini udah toksik sih. kayak gimana? Jadi dia itu sama kayak yang tadi tuh, dia suka bandingin. Jadi Oh. ada satu cewek dibandingin tuh sama dia. Di depan orangnya langsung. Iya, sumpah. Suaranya, suaramu tuh nggak bagus tau. Kayaknya kau nggak cocok di sopran. Pindah aja ke alto. Kebetulan dia juga ngerti tentang musik. Nah, tapi mungkin ya kalau kita berpikir, kalau secara aku yang ngomong ya itu bagus dong. Setidaknya dia kasih tahu, dia ngerti kan. Dia kasih tahu aku kayaknya nggak cocok di sini. Tapi kan orang kita nggak tahu orangnya nerimanya gimana. Kayak kau lah. Kan ada tadi orang ngomong samamu, kau nerimanya berpikir dia toksik. Kalau kita berpikir secara logika, atau kayak mana yang menurutmu yang bisa sepositif mungkin kau bisa dapatin hal positifnya kan. Tapi si kawan ini memang ya menurutku itu yang kayak kalau orang yang bilang tadi itu toksik. Jadi itu nyampe keluar tuh ceweknya. Jadi nggak pernah ikut choir lagi sampai Sama tamat. aja yang menyaksikan nggak nyaman dengan hal itu, Iya. apalagi orang yang mengalaminya Nah, langsung iya. ya. Sampai tamat dia nggak choir lagi. Gara-gara Tapi itu cuma ya. Tapi kayak gitu kalau bukan justru lebih bagus. Maksudnya Menurutku juga lebih karena bagus kan penilaian kan. dia kan kasih memang range suara lu itu lebih bagus di sini gitu. Kayak kalau toxic kan kayak lu nggak bagus nih dimanapun suara lu Iya, berada. beda. Jadi lu gak usah ikut choir kayak Tapi gitu kan. pertanyaannya, dia ngomong gitu, dia sebagai apa posisinya di situ? Iya. Kalau misalnya dia memang Ah. penentu suara di situ, ya mungkin si yang Terima. dituduh ini pasti terima dong. Ya nggak apa-apa, tukar posisi. Iya, It's iya, kalau okay. itu benar. Karena aku pun dulu dari sopran 2 jadi dipindahin ke sopran 1 ya. Emang udah dites ulang gitu kan. Ya udah itu posisinya ya kita harus lakukan gitu loh. Karena yang tahu musik sama suara itu mungkin lebih Iya sih, paham soal itu pelatihnya. kan. Iya. Jadi ya kayak gitu. Dia ngomong. Dia ngomong, dia ngomong. Tapi Berarti Dia nggak mau. Dia menurut sama kamu yang orang Oh. toksik itu bilang benarkah atau tidak? seharusnya karena aku juga ngerti kan. Jadi seharusnya itu benar. Tapi seharusnya Cara cara ngomongnya, penyampaiannya kali ya, cara cara ngomongnya jangan kayak penyampaiannya gitu kali. ya. Kadang orang nggak, ada yang terima, ada yang nggak terima. Ada yang gampang baper, Ada yang- ada yang iya, oh ya itu udah dia. nggak apa-apa gitu, lompang-lompang aja kan Cuma gitu guys. Nah kalau aku Asik. sendiri, aku ngalaminnya di kantor dulu, di kantor. Jadi ceritanya tuh kita ke kantor tuh tujuannya ngapain sih sebenarnya? Kita kan pasti pas ngelamar kerja kan mau cari kerjaan kan. Kita mau cari kerjaan biar kita dapat duit gitu loh, dapat gaji. Tapi kalau aku lihat di lingkungan itu kayaknya dia cari kerja kayaknya mau cari ribut gitu, cari ribut, cari muka kan. Jadi di luar dari itu kan, di luar dari profesional kita sebagai orang yang bekerja gitu kan. Nah, jadi karena menurut aku di situ kayaknya orangnya toksik gitu kan, apa-apa berantem, apa-apa sensitif, gampang baper gitu kan. PMS tiap hari lah. Iya, lebih parah dari cewek malahan kan. Orang lama atau orang baru by the way? Orang Iya. lama orang baru ada Banyak berarti ya, orang. ya jadi kan kayak ngerasa aduh diomongin, dikasih tahu kayak misalnya kita tuh nanti ini gua catatannya ini dulu ya, terus langsung kayak lu nyuruh gua kayak gitu kan misalnya. Jadi kayak aduh ngedengarnya capek gitu. Nah, tips yang aku lakuin untuk bisa, kita nggak mungkin kan langsung resign, nggak mau lah di sini, nggak enak orang-orang yang pasti kan kita punya tuntutan hidup. Udah cara aku untuk menanggapinya gitu kan, aku ambil headset, aku pakai headset, aku kerja gitu loh. Jadi pada suatu ketika ribut lah sampai pukul barang gitu, pukul meja, banting apa gitu. Lingkungan itu lagi ribut. Lingkungannya itu lah sampai aku ini berantem, aku pikir kan. Dan memang ada si atasan aku di situ juga. Nah besoknya sampailah cerita ini ke bos kan, ke direktur langsung. Dipanggil nih satu-satu masuk ruangan, ditanyain apa yang terjadi kemarin gitu kan. Terus tiba-tiba bosku bilang ke aku, Lisa, kayaknya cuman kamu di sini yang paling netral kali gitu. Boleh nggak bantu saya, bantu suasana kantor ini biar baik lagi, biar netral Positif lagi. lagi. Ya kasihlah hal-hal positif yang membuat orang lain juga positif gitu kan. Nanti kalau misalnya kamu bisa melakukan itu, saya akan apresiasi itu.
dan benar dia apresiasi apa yang aku lakukan gitu loh. Jadi kayak ternyata walaupun kita berada di lingkungan toksik, kalau kita punya power untuk memberikan hal positif, itu bakalan bisa terjadi juga. Toksik itu juga bakalan kalah gitu loh. Nah sekarang menurut kalian gimana tips, cara, atau kasih tips buat orang-orang yang toksik tapi orang-orang terdekat kalian? Kan tadi kan bukan begitu dekat kan aku sama orang-orang itu, maksudnya kan bukan kayak keluarga, sahabat Cuma gitu loh. sebatas. Nah gitu, gimana cara kalian kalau misalnya yang toksik itu orang-orang terdekat kalian, misalnya sahabat kalian ataupun keluarga kalian, apa sih yang kalian lakukan ya? Kalau misalnya itu orang dekat, Mm-mm. kita lebih enak kasih masukannya, dan mereka juga jauh lebih terima gitu. Karena itu pasti langsung kayak membangun. Ya, itu kalau dari kayak pertemananku, range persahabatanku, sama dari keluargaku. Jadi ketika temanku, kan aku ceritalah tentang temanku ini kesama teman dekatku, terus dia bilang ya udah Put gitu kan, kalau kamu tahu dia toksik ya udah nggak usah terlalu ini lagi, nggak usah terlalu intens gitu kan, sebatasnya aja gitu, nggak usah terlalu dekat atau gimana, yang takutnya omongan dia malah bikin sakit atau gimana, bikin kamu nyaman gitu. Terus aku pikir ya juga ya gitu. Terus kemudian dia bilang tapi cukuplah cuman kamu yang sadar gitu, jangan sampai kamu ngomongin ke orang lain. Nanti kalau kamu ngomongin ke orang lain bisa jadi kamu juga adalah toxic di lingkungan itu. Jadi kayak semenjak dia bilang gitu, oh gitu ya Riz ya, oke gitu. Jadi kayak dia kan ngingetin aku, jadi ya udah aku terima. Itulah maksudnya karena kita sama-sama dekat gitu, jadi kita nerima gitu. Jadi dia kasih saran juga, ya pasti kita bakal cerita lah sama orang terdekat, si ini ngomong ini lah sama aku, kira-kira aku harus gimana ya, pasti kan kita gitu ya. Cuman sahabatku tuh bilang jangan terlalu banyak sering ngomong sama orang tentang orang itu. Itu kan kamu yang cerita kan ke sahabat kamu. Gimana kalau misalnya sahabat kamu yang toksik gitu? Sahabat aku yang toksik. Iya. Misalnya ya orang terdekat kita seperti sahabat ataupun keluarga. Langsung aja. Langsung ngomong langsung gas aja gitu kan. Langsung Lebih aja. enak karena memang udah nyambung Iya. ya. Lebih Apalagi dekat, dia nggak bakal sakit hati. saudara gitu kan. Dia Dan nggak dan bakal. dan kita pun kalau misalkan diingatkan, ya kita harus terima juga. Kalau memang benar kita menjadi toksik, terus ada teman kita, saudara kita yang mengingatkan, ya kan. Karena manusia kan kita bisa hilang kan. Jadi kita harus berkaca juga gitu, apakah benar kan saya menjadi dampak buruk bagi orang lain, merugikan orang lain. Aku pernah ngomong ke 2 orang sahabatku, aku bilang gini, pokoknya di persahabatan ini gak ada yang baper-baper. Anggap aja aku adalah dirimu, dirimu adalah aku. Udah. Jadi apapun yang kita omongin gak akan ada sakit-sakit hati, ya paling kesel bentar doang, habis itu udah baikan lagi. Jadi kayak anggap emang keluarga dekat gitu loh. Gak ada batasan gitu loh. Baper-baper tiba-tiba diem, gak capatin, itu kan kurang dewasa ya. Tapi asik sih ya, aku sadarin kalau misalnya sahabat-sahabat yang membangun itu bener-bener blessed banget gitu kita punya. Jadi walaupun kita nggak selalu punya satu pandangan, satu opini, tapi itu semua tuh kayak positif gitu, membangun. Happy-nya sih. Kalau ketemu yang toxic Saling person, membangun. lu jauhin atau Ini kali ya. Kalau ketemu toxic person, Menghindari, Kalau- menjauhi, kalau- mendekati. Karena Siapa tahu mendekatin kan ada niatan baik untuk membantu, memperbaiki, menasehati orang tersebut. Kalau aku ya, dari aku dulu ya, mungkin tadi aku udah cerita, aku membatasi interaksi dan seadanya aja. Oke. Kalau gitu, Kalau kamu? kalau misalnya gimana tadi? Kalau misalnya kalau misalkan lu ketemu sama toxic person sama gitu. toxic person, gini, kita harus bisa nilai diri dulu pertama. Kalau kita udah tahu dia toxic, kita coba nilai kita. Kira-kira kuat gak sih kita ini berteman-teman? Nah, kalau misalnya nggak kuat, batasin. Tapi kalau kuat ya udah coba temenan, tegur, gitu aja. Intinya. Kan pilihan di kita. Kita mau lanjut temenan atau enggak? ya benar. Semua pilih. Banyak teman kan, bisa cari. Kak Insa gimana? Tapi kan berhubungan dengan pelayanan dan kasih kalau kita ngomong kan. Masa ya kita rela kita melihat orang yang udah toksik gitu kan, kita nggak selamat. Ada satu lagi, kalau kita punya teman toksik,
suruh cari pasangan. Orang bisa berubah cari pasangan. Bener Itu, juga ya. iya. Kalau dia sendiri, terus dia punya pacar lah, dia punya orang yang dia suka, Jadi ada dia bisa berubah gara-gara itu. motivasi lah. Ada motivasinya. Nih, Untuk dia untuk hidup lebih baik Iya. lagi. gue mau nanya, lu punya teman dekat misalnya di lingkungan terdekat lo udah nasihatin, kasih tahu, tapi sama aja, apa yang bakal lo lakuin? Kalau gue sendiri sih kayak membatasi diri. Tapi membatasi bukan ibaratnya tiba-tiba hilang komunikasi nggak sih, kayak Lu kok terus membatasi. jejelin? Jangan gitu, jangan gitu. Tapi Mungkin- kalau gua salah juga lu bilang jangan gitu gitu. Ya kan fair gitu. Iya sih, tapi tipe orang Karena- beda-beda ya. karena Kalau gue iya. sih gampang kayak itu masalah dia, tapi gue keikut-ikut gitu loh mikirinnya. Ya. Jadi kayak ya udahlah, mending batasin diri dulu dibandingkan pusing sendiri gitu kan. Ada. Kalau lu bilang sahabat ya lu dianggap sahabat atau lu anggap saudara sendiri apalagi kan? Ya enggak. Tapi Jangan- kalau jangan- ngeyel ini loh, ngeyel kesel ya nggak sih? Ya, jangan lelah gitu kan. Jangan lu. Ada lebihnya. Sebenarnya ada cara lain sih. Sebenarnya dari Ah. tadi kita bahasnya gimana cara menghadapi secara manusiawi. Iya. Ada satu lagi. Oke, Kita silakan doakan. tipsnya. Benar. Harus didoakan. Benar Itu. sekali. Lebih besar kuasa Tuhan. Amin. Jadi seru Intinya udah itu ya? pernah nggak doain. Intinya Karena Coba aku share merasa dulu. kawan-kawanku mau toksik juga aku kurang peduli sama. Mungkin aku yang orang yang kurang peduli ya. Mungkin salah juga sih kalau jadi. Tapi aku yang nggak peduli sama orang mau toksik ya udah terserah. Mau nggak ya udah terserah. Yang penting aku kenal kau, aku kenal aku udah. Gitu aja. Cuma sebatas itu. Tapi jangan Amin. salah loh, bukan kita aja yang mengalami toksik ini. Yesus juga pas di dunia ini juga mengalami hal itu. Yudas, dijual Yudas. Salah satu. Orang-orang Farisi Ya. yang memberikan pertanyaan seolah-olah menghormati Yesus, padahal pengen menjebak kan? Itu kan salah satu hal toksik gitu loh. Mungkin zaman itu. Mungkin zaman itu mereka belum tahu toksik. Baru zaman itu. Iya. Sebenarnya ada, cuman istilahnya Iya, tapi istilahnya Iya, belum maksudnya tahu. ada gitu kan. Mungkin zaman dulu kayak mana gitu. Jadi dari dulu tuh ini penyakit ini udah ada gitu. Pasti ada lah ya. Makanya sampai sekarang ya nggak kaget sebenarnya. Sifat asli. Dan jangan kaget kalau ngelihat yang seperti itu. Terus kalau misalnya kita kan udah bahas panjang yang mengenai toksik, dan ternyata yang toksik itu kita sendiri gitu. Nah, itu Gimana? bahaya tuh. Ini bahaya banget. Jadi kan untuk kita ngomong kan, Hmm. jadi kita tahu toksik ini gimana, kita bisa sadar diri secepatnya gitu. Nah, kalau misalnya nih kita buat posisikan diri kita adalah sebagai orang toksik, apa yang harus kita lakukan? Sadar diri. Kita udah sadar belum ini? Coba ya, kita udah sadar diri. Oh, kita Setelah sadar. itu apa yang kita lakukan? Yang memperbaiki diri lah. Caranya? Tidak melakukan apa yang berpotensi sebagai toksik. Iya. Dan Itu ya tetap aja. berdoa untuk meminta pertolongan. Intinya kan itu. Merendahkan hati. Nah, yang bahaya itu kalau kita belum tahu. Nah, Gimana? iya. Ayo. Aku lebih suka ditegur. Dulu aku juga sempat kayak gitu sih. Aku kena teguran hanya gara-gara satu sih. Menurutku, aku dulu itu ditegur dengan kata-kata percuma. Karena aku anak pendeta. Oh Jadi, my God. Dulu, Susah deh. Ternyata ada anak pendeta. Wabel di sini. jadi karena dibilang percuma gitu kan waktu kuliah gitu. Terus kita ngelakuin hal yang mungkin menurut orang ini nggak cocok Iya. nih anak pendeta ngelakuin. Padahal Ini. anak Pengerjaan pendeta itu juga anak manusia pengerjaan ya. aja Iya. gampang banget disorot Jadi gitu. dibilangnya percuma. Udah mulai dari situ nggak mau kerjain lagi gitu, kayak gitu. Nggak mau. Langsung menghindar. Nggak mau. Waktu itu kan sempat gak ikut PA. Nggak mau nggak ikut PA lagi. Terus datang. Jadi memang harus ditegur sih kalau orang kayak gitu. Ya. Supaya berubah. Tapi itu sih kayak anak pendeta itu ibaratnya kayak artis tau, diperhatiin terus. Diperhatiin jadi, padahal kan sebenarnya anak pendeta itu kan manusia biasa juga gitu kan. Tapi jadi Sama anak-anak pengerja juga dampak ada di positif situ, kan gitu, sama pokoknya. Yusrilnya, dia jadi rajin PA. Ikhlas nggak happy nggak? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Lebih rajin lagi berarti sekarang ya pelayanannya. Puji Tuhan. Bisa lah. Nanti datang ke sini kan. Jadi kalau misalnya kita merasa bahwa ternyata diri kita toksik ya kita harus merendahkan hati sih. Minta ampun. Minta ampun kepada Tuhan, Kita minta minta maaf. pertolongan biar kita bisa diubahkan kembali. Sama seperti Daud juga kan, dia bilang jadikanlah aku tahir ya Allah, kan dia bilang kayak gitu, dia merendahkan hati, terus dia minta pertolongan Tuhan biar dia memperbarui batinnya. Jadi kita bisa ambil sisi positif yang dari Daud, bahwa dia juga menyadari bahwa dirinya juga manusia yang berdosa gitu. Dan jangan lupa minta maaf ke orang yang udah kita toksik. Sedikit.
gitu. Jadi saya secara langsung nih, saya juga minta maaf kalaupun ada teman-teman yang pernah ada di sekitar saya menjadi toksik gitu. Dimaafin gak ya nih? Maafin nggak? Maafin nggak? Maafin. Karena Harus saling memaafkan. harus berani minta maaf kita supaya Ya kita benar. nggak terjebak di dalam kondisi toxic person itu. Karena kan orang-orang toxic ya nggak mau minta maaf, dia maunya ya merasa benar ya kan. Jangan sampai kita seperti itu gitu. Ya. Itu kita harus hindari kayak gitu. Ya rendah hati sih dan bersyukur yang paling penting. Duh, kayaknya pembahasan kita kurang deh, enak soalnya ngobrol-ngobrolnya. Nah, Apa kita tambah 1 jam lagi nih? Gimana? Oh, audiens sudah bingung. gak apa. Untuk sesi topik ini kita yang nggak usah terlalu lama lagi. Ya, karena Tapi udah kan emang udah dibahas Topik-topik semua kan. berikutnya kan kita bisa undang mereka lagi. Bisa Kan dong. deket, Bukan. kan? Ya bersedia ya. Ini cuma 15 Jangan menit kali, bosan-bosan. Nggak nyampe. nggak nyampe Nah, kan? ya, Nah, bisa dijemput nanti. Oke, sampai di sini podcast kali ini. Jangan lupa saksikan podcast yang lain karena banyak pembahasan yang menarik Iya. pastinya ya. Kalau kalian juga ada ide apa yang ingin dibahas, kalian bisa komen di YouTube kita, Boleh. Game Atau- AHK Kayu Putih Cabang Sutomo. Atau boleh DM ke Instagram juga ya. Boleh Nanti DM nanti Instagram di kita. deskripsi kita kasih Instagram kita, sosmed. Jadi ada yang mau sharing boleh. Tagline kita Headline. masih nggak? Bincang-bincang Di sini aja. aja.